Karena sesungguhnya konsepsi keadilan itu sudah dirumuskan di dalam Pancasila sebagai ideologi negara kita. Bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu yang benar-benar bisa dinikmati atau dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di podcast Saronde, sarana obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Masih bersama saya Budi Hartono. Nah, sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini atau episode kali ini saya akan berbincang-bincang bersama Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Saya sebut nama beliau dengan hormat, Bapak Jaharuddin Umar, SPD, SH, MPD, MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Ketua? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Jadi pada episode kali ini mungkin kita berbincang-bincang santai kaitan dengan kelembagaan Bawaslu dalam mengawasi demokrasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kehadiran Bawaslu adalah untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemilu, di mana tujuannya agar proses pemilu ini menjadi lebih baik. Nah, namun di sisi lain masih ada juga keraguan dari beberapa masyarakat atau beberapa kalangan terkait kinerja Bawaslu itu sendiri, Pak Ketua. Nah, maka pertanyaannya, apakah ke depan yang dilaksanakan Bawaslu agar pemilu ini atau demokrasi di Indonesia ini menjadi lebih baik, Pak Ketua? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja terkait dengan substansi yang disampaikan tadi sebagai pengantar, bahwa Bawaslu itu lahir atau dibentuk oleh negara, tujuannya adalah untuk mengawal proses pemilu ke arah yang lebih baik, atau istilahnya adalah the guidance of election. Jadi sederhananya kenapa harus ada Bawaslu? Karena kita ingin demokrasi kita, atau dalam hal ini adalah pemilu dan pilkada kita, menjadi lebih baik. Lalu kemudian kalau kita lihat misalnya di beberapa tempat masih ada pihak yang protes atau masih ada pihak yang ragu apakah yang kita lahirkan ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan publik, atau kemudian masih ada hal yang diragukan. Nah, keraguan itulah yang kemudian harus dijawab tuntas oleh Bawaslu. Maka pertanyaannya ke depan, apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu untuk bisa mewujudkan pemilu dan pilkada yang lebih baik, yang sesuai dengan harapan publik. Maka paling tidak ada dua hal. Pertama, Bawaslu harus senantiasa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, kompetensi profesionalitas dalam melaksanakan tugas. Karena idealnya Bawaslu sebagai pengawal atau sebagai wasit, maka dia harus tahu tata cara mengawasi dan apa yang diawasi. Gitu. Jadi dia harus menguasai betul bagaimana cara melakukan tugasnya, lalu apa sesungguhnya yang harus dihasilkan
Jadi selama ini misalnya Bawaslu punya tagline, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, pertanyaannya apa itu keadilan? Kalau kita bicara dari sisi hukum, keadilan itu adalah salah satu tujuan hukum, gitu. Jadi tujuan hukum itu adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dan sesungguhnya konsepsi keadilan itu sudah diamanahkan oleh negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas, dalam Pancasila jelas bahwa keadilan itu harus untuk seluruh rakyat. Jadi masyarakat, misalnya di Gorontalo Utara yang kurang lebih ada 120.000 jiwa ya, gitu. Dalam proses pemilu dan pilkada, lebih khusus yang sudah memiliki hak pilih, dia harus beroleh hak yang sama, keadilan yang sama untuk semuanya. Maka oleh karena itu Bawaslu hadir harus bisa mengawal proses itu. Sekali lagi, caranya dia mengerti, lalu kemudian dia tahu apa target akhir dari ini, apa tujuan akhir dari ini, yaitu untuk melahirkan demokrasi, pemilu dan pilkada yang terterima oleh semua pihak. Jadi saya selalu mengandaikan, kalau kita memproduksi barang, maka kalau itu barang berkualitas, maka yakin konsumennya tidak akan protes. Tapi kalau kualitas barang itu meragukan, maka pasti konsumennya akan protes. Maka Bawaslu harus mampu menjawab keraguan yang tadi, gitu. Yang kedua, hal yang penting adalah harus mampu menjaga integritinya. Jadi kepercayaan publik harus dijaga. Kita tidak cukup kalau hanya menyatakan kepada publik bahwa kita ini orang jujur, kita ini orang berintegritas, tapi itu harus nampak pada publik bahwa sesungguhnya ini orang adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau dalam Islam itu kan gelar Rasulullah itu adalah Al-Amin. Nah, itu artinya adalah orang terpercaya. Maka Bawaslu juga harus ada seperti itu. Kalau orang itu percaya dengan Bawaslu, maka pemilu nanti yang kita hasilkan dengan hadirnya Bawaslu, maka orang akan dengan senang hati menerima hasil pemilu, tidak akan protes. Nah, lalu kalaupun misalnya ada sanggahan-sanggahan, maka Bawaslu hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Karena sesungguhnya undang-undang sudah mengamanahkan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan perkara administrasi, perkara pidana, penyelesaian sengketa. Ini luar biasa. Artinya apa? Semua problematika dalam pemilu itu oleh undang-undang, oleh negara sudah mempercayakan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan itu. Maka kata kuncinya, publik harus percaya bahwa amanah ini diberikan kepada Bawaslu, ini dia akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan nanti ya publik akan merasa puas dengan apa yang kita hasilkan. Oleh karena itu saya kira kata kuncinya adalah tadi, pertama harus profesional, yang kedua adalah harus benar-benar terpercaya. Yang berikut, karena pemilu 2024 ini jeda waktunya begitu panjang, jadi kalau misalnya tidak ada perubahan kebijakan, di tahun ini misalnya akan ditetapkan tahapan pelaksanaan pemilu, maka mulai tahun ini, kemudian 2023, 2024, konsentrasi kita adalah mengurus pemilu. Maka jangka waktu yang panjang ini, idealnya adalah harus melahirkan sesuatu yang benar-benar baik. Selama ini misalnya kita mengurus pilkada, jangka waktunya 8 bulan sampai 1 tahun. Nah, lalu kemudian setelah selesai, ada yang protes, mungkin ada hal-hal yang kurang, ya kita selesaikan. Sekarang kita punya jeda waktu yang panjang.
hal-hal yang menjadi pengalaman kita di masa lalu, kita lakukan evaluasi, kita buat rekomendasinya untuk bagaimana perbaikan ke depan. Nah, sekarang kita harus punya komitmen yang kuat bahwa ke depan pelaksanaan tugas kita harus semakin baik agar nanti yang kita hasilkan ini bisa benar-benar diterima oleh semua kalangan. Terakhir, ada pertanyaan publik yang kadang-kadang kita kesulitan untuk menjawabnya, bahwa dalam proses demokrasi ini semua tahapan itu diawasi oleh Bawaslu. Jadi tahapannya diawasi, penyelenggaranya juga sahabat-sahabat kita KPU dan dan seluruh jajarannya itu tidak luput dari apa yang kita lakukan pengawasan. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi Bawaslu? Nah, maka kita selalu menyampaikan yang mengawasi Bawaslu adalah masyarakat itu sendiri. Pertanyaan lagi, kalau masyarakat itu acuh tak acuh, cuek dengan proses pemilu ini, nah maka pertanyaannya adalah apakah kalau tidak diawasi oleh masyarakat, Bawaslu itu bisa melakukan apa saja? Nah, maka jawabannya adalah kita harus mampu mengawasi secara personality, dan kita harus yakin bahwa dalam pelaksanaan tugas kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya kalau di dalam Islam itu ada yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu adalah sifat yang dimiliki oleh seorang manusia yang dia merasa ada Tuhan yang mengawasi dia. Jadi tidak berbuat seenaknya. Dia meyakini bahwa setiap aktivitas yang dia lakukan ada malaikat rakib dan atid yang mencatatnya. Ketika dia melakukan sesuatu yang baik, dicatat sebagai suatu kebaikan. Ketika dia melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, maka akan dicatat sebagai suatu kesalahan. Nah, oleh karena itu, kalau semua personal Bawaslu, semua jajaran Bawaslu dalam melaksanakan tugas, dia yakin bahwa ini nanti akan ada pertanggungjawaban dunia dan akhirat, maka nanti meskipun masyarakat tidak melihat, tidak memelototi Bawaslu, atau dalam tanda petik tadi yang disampaikan bahwa dia kurang responsif dengan pelaksanaan pilkada, tetapi Bawaslu hadir dengan semangat personalitinya untuk menjaga integritasnya. Dia yakin bahwa amanah yang diberikan ini akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, maka nanti insya Allah yang dia hasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dalam konsep seperti ini menurut saya penting untuk ditanamkan dalam personality Bawaslu sebagai bagian yang melengkapi profesionalitas yang dimilikinya. Karena sesungguhnya kompetensi sumber daya manusia, meskipun dia hebat, dia cerdas, dia profesional, dia cermat dan segala macam, tapi kalau dia tidak punya integritas, maka sesungguhnya yang dia hasilkan tadi menjadi sia-sia. Karena yang dihasilkan bisa jadi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tapi kalau dia yakin bahwa sesungguhnya yang dilakukan ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, maka sesungguhnya yang dia lakukan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, prinsip kecermatan. Yang dia pikirkan adalah halayak, yang dipikirkanlah publik masyarakat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi adalah untuk kepentingan banyak orang. Karena amanah yang diberikan di kita adalah amanah publik. Jadi kalau kita bicara filosofi demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kita ini diberi amanah oleh rakyat untuk menjalankan amanah ini, mengawal proses demokrasi, lalu kemudian kita mengawal proses yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri, dan hasilnya adalah untuk rakyat itu sendiri.
Kalau itu yang kita tanamkan dalam personality kita masing-masing, maka publik akan semakin percaya dengan kompetensi profesionalitas, dengan integritas yang dimiliki oleh Bawaslu, maka saya yakin demokrasi kita akan semakin baik. Tetapi kemudian hal yang penting juga adalah kita berharap kepada publik, meskipun penyelenggaraan pemilu dan pilkada ada penyelenggara KPU, ada pengawasnya Bawaslu, ada DKPP sebagai yang mengawal atau yang mengawas pelaksanaan tugas penyelenggara, yaitu Dewan Kehormatan, tetapi tidak luput dari perhatian publik, tidak luput dari fokus masyarakat untuk bagaimana mengawal proses demokrasi ini ke arah yang lebih baik. Karena sesungguhnya kita butuh kesadaran kolektif kepada seluruh warga negara, baik itu penyelenggara, peserta, dan masyarakat itu sendiri, untuk kita sama-sama menyatakan sesuatu yang boleh dilakukan, dan yang tidak boleh dilakukan maka kita harus hindari. Jadi kira-kira sama dengan dalam Islam itu komitmen ketakwaan, gitu kan? Komitmen ketakwaan itu kan harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang dianjurkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Gitu. Maka kesadaran kolektif ini kita perlukan untuk berkomitmen secara bersama-sama melakukan sesuatu yang dibolehkan dan mencegah atau tidak melakukan segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Jadi misalnya hal-hal yang sederhana, soal politik uang, soal netralitas, soal ujaran kebencian dan macam-macam itu, maka masyarakat harus lebih cerdas untuk memilah mana yang boleh dilakukan atau mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, hal seperti ini kita butuh kesadaran kolektif, karena sesungguhnya dalam prinsip hukum itu, sebaik apapun hukum yang kita ciptakan, regulasi yang kita ciptakan untuk mengatur perilaku manusia, tapi kalau manusia sendiri yang tidak memiliki kesadaran hukum, maka hukum itu tidak akan efektif. Tapi meskipun hukum itu, regulasi yang kita lahirkan atau peraturan perundang-undangan yang kita lahirkan, masih ada hal yang kurang, tetapi kalau perilaku manusianya baik, maka hukum akan berlaku efektif. Jadi kesadaran kolektif itu sangat kita butuhkan untuk melahirkan pemilu dan pilkada yang baik, yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi saya kira itu kata kuncinya, dan pada intinya bahwa semangat bersama yang kita bangun ini niatannya adalah untuk mencapai apa yang kita sebutkan di awal tadi, mewujudkan keadilan pemilu. Karena sesungguhnya konsepsi keadilan itu sudah dirumuskan di dalam Pancasila sebagai ideologi negara kita. Bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu yang benar-benar bisa dinikmati atau dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pemilu dan pilkada ini adalah peralihan kekuasaan untuk kemudian kekuasaan yang dilahirkan itu benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat, bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah diundang di acara di diskusi kali ini, di podcast Saronde ini. Jadi saya kira ini luar biasa bagi saudara-saudaraku semuanya. Semangat kita untuk terus berdiskusi, berdialog, menyampaikan edukasi kepada publik itu sangat penting, karena hanyalah dengan cara itu untuk membuat kesadaran kolektif yang kita lakukan tadi, yang saya sampaikan tadi.
Jadi mudah-mudahan kalau terus-terus kita ingatkan, maka semoga ini nanti akan menjadi pakaian yang sulit untuk dilupakan. Dalam teori psikologis itu, suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, maka nanti akan menjadi kebiasaan yang sulit terlupakan. Jadi mudah-mudahan setiap saat kita bicara, kita menyampaikan sesuatu untuk membangun kesadaran kolektif berdemokrasi, maka nanti ini akan menjadi pakaian kita semua, bahwa demokrasi kita harus lebih baik. Nah, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi, dan saya kembalikan kepada host, Saudara Budi. Silakan. Baik, Pak Ketua, luar biasa sekali. Jadi dari penjelasan tadi saya dapat menarik benang merah bahwa Bawaslu dalam bekerja melakukan pengawasan terhadap pemilu tentu saja tidak bisa bekerja sendiri, tetapi dibutuhkan kesadaran kolektif dari stakeholder terkait, baik penyelenggara lain maupun peserta pemilu. Nah, demikian tadi sahabat Bawaslu, podcast Saronde pada episode kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Iya. Telah bersedia hadir di podcast Saronde. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih para pemirsa sahabat Bawaslu yang masih senantiasa mendukung acara podcast Saronde ini. Untuk lebih mendapatkan informasi, mungkin sahabat Bawaslu bisa mengunjungi situs di bawah sini, ada media sosial juga, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.